Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Abadi dengan nomor urut absen 23, jurusan Sistem Informasi, Universitas Malikus Saleh. Baik, pada kesempatan video ini saya akan meringkas materi media sosial dan pemasaran online dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 14. Baik, langsung saja kita masuki ke pembahasan video. Pembahasan ke-9 ada e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan secara elektronik atau LPSE. Adapun tujuan e-procurement adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sangat utama karena pada tujuan ini adanya sistem pemerintahan dan perusahaan bagian pengadaan barang, makanya harus transparan. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Karena dalam kegiatan ini memiliki sistem kerja lelang dan bisa diakses oleh banyak orang. Kira-kira apa saja yang menjadi kebutuhannya? Selanjutnya ada memperbaiki tingkat efisiensi. Proses pengadaan pada kegiatan ini juga pemerintah dapat mendeskripsikan kira-kira kebutuhan apa saja yang akan dibeli. Mendukung proses monitoring dan audit. Di sini, karena memiliki kegiatan yang transparan, maka akan memudahkan para auditor untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, yang mana kegiatan ini akan memberikan akses cepat dan akurat. Selanjutnya ada manfaat e-procurement bagi perusahaan itu sendiri atau ULP. Yang kedua bagi supplier atau penyedia. Yang ketiga bagi masyarakat. Yang pertama bagi perusahaan itu sendiri, yang mana mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Selanjutnya mempermudah proses administrasi. Selanjutnya mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Yang kedua, manfaat bagi supplier atau penyedia, yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Yang terakhir, manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Selanjutnya ada kendala umum e-procurement. Sulitnya mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik. Sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan produser ketat. Curiga dan takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja lain. Yang terakhir, penyakit KKN yang sudah berjalan sistematik. Selanjutnya ada dampak positif e-procurement, yaitu terkuranginya waktu yang akan dibutuhkan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya ada panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi, kualifikasi,
dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat, terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang. Ada lagi berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang. Selanjutnya terciptanya rantai audit dalam rangka transportasi, transparansi, dan menilai integrasi pihak-pihak yang terkait proses lelang. Selanjutnya ada terwujudnya media bagi masyarakat untuk mengawasi pekerjaan karena spesifikasi pekerjaan dapat di-download dari situs. Yang terakhir ada tidak adanya temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang dan jasa. Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSA adalah suatu layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. LPSA wajib dibentuk oleh provinsi, kabupaten untuk memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik menyediakan sarana akses internet bagi panitia dan penyedia barang atau jasa, menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSA kepada panitia dan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya, menyediakan pelatihan kepada panitia dan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya, mengelola sistem pengadaan secara elektronik. Dan yang terakhir, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap panitia dan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya ada e-tendering, yaitu merupakan tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSA atau sistem pengadaan secara elektronik melalui unit LPSA atau layanan pengadaan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman penetapan pemenang. Selanjutnya ada e-forecasting, merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog. 7. Tujuan e-forecasting adalah untuk terciptanya proses pemilihan barang atau jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP atau pejabat pengadaan dapat memilih barang atau jasa pada pilihan terbaik dengan proses yang singkat dan harga yang telah distandarkan. Selanjutnya kita masuki ke pertemuan 10, yaitu internet marketing. Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Sedangkan online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Konsep online marketing yaitu informasi ditambah interaktivitas sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Selanjutnya ada kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak sebuah toko online. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko lain yang menyediakan informasi yang lebih lengkap dan calon konsumen itu akan membeli langsung toko online tersebut atau langsung ke toko offline-nya. Selanjutnya ada e-marketing,
E-marketing adalah menerapkan internet dan teknologi digital seperti web, email, nirkabel, ETP, dan database untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan pelayanan, dan terakhir kepuasan pelanggan. Internet application. Adapun internet application meliputi market development, yaitu suatu bagaimana kita membuat sebuah toko online. Selanjutnya ada market penetration, adalah cara bagaimana kita mengiklankan suatu produk atau web kita kepada masyarakat. Selanjutnya ada diversification, dan yang terakhir ada product development, yaitu adalah pengembangan suatu produk. Selanjutnya ada cost efficiency, yaitu meningkatkan kecepatan pengiriman, mengurangi biaya penjualan. Competitiveness drives permintaan pelanggan, jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, hindari kehilangan pangsa pasar, dan yang terakhir ada exploit pasar baru. Selanjutnya memasuki pembahasan ke-11, yaitu membangun web e-business. Membangun situs e-commerce, sebuah pendekatan sistematis, yaitu dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun sebuah e-commerce yang sukses adalah: yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Pengembangan sistem life cycle, System Development Life Cycle atau SDLC, metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan perancangan solusi yang tepat, yaitu ada 5 langkah utama dalam SDLC. Yang pertama ada sistem analisis atau perencanaan. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, membangun sistem. Yang keempat, pengujian. Dan yang terakhir, pelaksanaan. Sistem analisis atau perencanaan meliputi mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi sistem, dan kebutuhan informasi. Tujuan bisnis yaitu daftar kemampuan yang Anda inginkan dimiliki situs Anda. Fungsionalitas sistem, daftar jenis-jenis kemampuan sistem informasi yang akan Anda perlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, kebutuhan informasi, yaitu unsur-unsur informasi yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem meliputi hardware dan software platform, spesifikasi desain sistem, deskripsi dari komponen utama dari sistem, dan hubungan mereka satu sama lain. Desain sistem dapat dipecah menjadi 2 bagian, yaitu desain logisme dan fisik desain. Desain logis meliputi data flow diagram yang menggambarkan aliran informasi di situs ini, pengolahan fungsi yang harus dilakukan, dan database yang akan digunakan. Deskripsi keamanan dan sistem darurat cadangan dan kontrol yang akan digunakan. Selanjutnya ada fisik desain, menerjemahkan desain logis ke dalam komponen fisik. Pengujian implementasi dan pemeliharaan. Pengujian termasuk pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerima. Pelaksanaan dan pemeliharaan.
Pemeliharaan sedang berlangsung dengan 20% dari waktu yang digunakan untuk debug kode dan menanggapi situs darurat 20%. Dengan perubahan laporan data file dan link ke database backend dan 60% untuk administrasi umum dan membuat perubahan dan penyempurnaan. Perbandingan proses di mana situasi ini dibandingkan dengan pesaing dalam hal kecepatan, respon kualitas, dan desain tata letak. Web sederhana dibandingkan multi-tier situs arsitektur. Arsitektur sistem mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai suatu fungsi tertentu. 2. Tier arsitektur. Web service merespon permintaan untuk halaman web, dan server database menyediakan permintaan data yang backend. Multi-tier arsitektur. Web server adalah terkait dengan lapisan tengah tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu, serta lapisan backend sistem perusahaan yang ada. Selanjutnya ada server web perangkat lunak. Semua e-commerce memerlukan perangkat lunak web, server dasar untuk menjawab permintaan HTTP dan pelanggan. Apa aja perangkat lunak web server yang terkemuka? Hanya bekerja dengan sistem operasi Unix, Microsoft Internet Information Server atau ISS. Perangkat lunak server web utama kedua. E-commerce merchant server, perangkat lunak fungsi, menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan untuk penjualan online, termasuk katalog online, keranjang, belanja, pemrosesan kartu kredit. Selanjutnya, memilih perangkat keras untuk situs e-commerce. Platform perangkat keras mengacu pada semua peralatan komputasi yang mendasari bahwa pengguna sistem untuk mencapai fungsionalitas e-commerce. Tujuan untuk memiliki kapasitas platform yang cukup untuk memenuhi permintaan puncak, tetapi tidak terlalu banyak sehingga Anda akan membuang-buang waktu. Penting untuk memahami faktor-faktor yang berbeda yang mempengaruhi kecepatan, kapasitas, dan skalabilitas dari sebuah situs. Selanjutnya kita masuki pembahasan 12, yaitu web e-business, e-commerce, dan internet ekonomi. Situs web OBO berhasil dalam membangun komunitas online. Penjualan online hanya untuk produk-produk khusus yang tidak dijual secara offline, tidak menyaingi agen penyalur. Forum diskusi menciptakan komunitas sekaligus sumber umpan balik tentang produk OBO. Situs web OBO sangat sederhana tetapi terancang dengan baik, berisi antara lain hiburan yang mendorong konsumen berinteraksi dengan selalu mengecek situs, mencari promosi untuk meningkatkan kesetiaan konsumen secara efektif. Membangun situs web meliputi informasional, interaktif, attractors, dan transaksional. Informasional yaitu situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan
serta produk dan jasanya. Interaktif, situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Attractors, yaitu fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadikan konsumen sasaran. Dan yang terakhir, transaksional, situs web yang menjual atau mempertaruhkan produk dan layanan secara online. Tahapan pembangunan situs web. Yang pertama, tentukan host web. Hosting situs web. Alternatif hosting web. Layanan Store Builder, yaitu layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan murah. Selanjutnya, layanan ISP hosting, yaitu layanan hosting yang menyediakan situs web independen untuk UKM. Selanjutnya ada layanan web hosting, ada colocation, dan yang terakhir server hosting. Nama domain, pendaftaran nama domain. Nama domain, alat server di internet. Domain nama register, perusahaan yang membantu para pemilik situs dalam mencari dan mendaftarkan nama domain pilihan masing-masing. Pengelolaan konten. Konten yaitu berisikan teks, gambar, suara, dan video pada dokumen web. Ada commodity content, yaitu informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs web. Premium content, konten yang tidak tersedia di situs lain. Selanjutnya ada promotional content, pembuatan konten, dan membuat konten. Perancangan situs web yang bertujuan untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung yang dituju secara elegan. Struktur situs web. Ada struktur informasi situs, bagaimana situs dan halaman-halaman web yang diorganisasikan, dinamai, dan saling dihubungkan untuk browsing dan pencarian informasi oleh pengunjung. Macam struktur situs, hierarkis, melingkar, dan linear. Semua halaman di situs harus memiliki link ke homepage. Dan yang terakhir, dev linking. Konsistensi tampilan. Konsistensi look and feel, elemen tampilan yang secara visual membedakan situs dari situs-situs lain, termasuk tata letak font, warna, grafik, dan fasilitas navigasi. Konsistensi komponen halaman lain seperti logo perusahaan, alamat kontak, judul halaman, dan yang terakhir konsistensi tampilan antar brosur. Selanjutnya masuk ke pembahasan 13, yaitu e-payment system. Banking is sunset industry, electronic banking is a sunrise industry. Mulai banyak e-payment, e-money, e-banking, dan sebagainya. Apa semua ini? Perdagangan atau perniagaan di internet membutuhkan kecepatan dan transparansi. Jenis-jenis e-payment. Electronic banking atau bukan uang baru, hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Selanjutnya ada shared value system atau cards, uang baru atau alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh-contoh e-payment ada micropayment, Millicent, e-wallet, virtual wallet, ada smart card based e-payment, ada OVO, dan ada Dana, dan sebagainya. Masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia. Yang pertama, belum banyak memiliki kartu kredit. Yang kedua, belum percaya kepada keamanannya. Yang ketiga, belum adanya fraud
proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud. Dan yang terakhir masih perlu ada environment lain yang non credit card. Keamanan security, suatu topik bahasan tersendiri. Keamanan di sisi network host application. Selanjutnya ada pengamanan dan menggunakan teknologi kriptografi. Dan yang terakhir ada public key cryptography system, merupakan basic dari public key infrastruktur. Selanjutnya ada micropayment, yaitu merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Pengguna micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Fayvel mendefinisikan micropayment sebagai transaksi yang bernilai kurang dari 12 US dollar. Selanjutnya ada e-cash, yaitu digital cash juga disebut e-cash adalah sistem pembayaran yang mendukung sebuah tanda tangan digital dan dilengkapi dengan sepasang kunci publik privat. Tanda tangan digital untuk mengotentikasi pemakai kartu dan sepasang kunci publik privat untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal ini melindungi privasi kartu dari segala usaha ilegal. Yang terakhir ada pembahasan ke-14, yaitu keamanan sistem e-business. Faktor keamanan, pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik, penambahan perangkat-perangkat elektronik atau perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi data, sarana komunikasi, serta transaksi. Pilar keamanan sistem e-commerce. Selanjutnya ada ancaman keamanan dan solusi. Yang pertama, pencegatan data. Pembicaraan dan modifikasi data secara tidak sah, selalu enkripsi. Fungsinya yaitu menyediakan data. Kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. Solusi autentikasi fungsi untuk melakukan verifikasi terhadap identitas pengiriman dan penerima. Akses yang tidak sah oleh seorang THD data milik orang lain. Solusi keamanan menyaring serta melindungi lalu lintas data jaringan atau di server. Selanjutnya ada kriptografi, adalah algoritma untuk proses keamanan komunikasi dari data, pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dan cara menyediakan dan data serta informasi yang dikirim. Selanjutnya ada virus, di mana definisi virus adalah suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Ada bot virus. Jika komputer dinyalakan, sebuah inisial program disebut bot sector akan dijalankan. File virus adalah yang menginfeksi executable program. Multiparty virus yang menginfeksi baik bot sector dan file. Microvirus targetnya yaitu file dokumen seperti Microsoft Excel dan Word. Trojan horse adalah program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal, tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus Trojan horse, tidak dapat memproduksi diri sendiri. Contoh virus Bloodborne 1 datang dari attachment email. Selanjutnya, cara mencegah virus. Membuat orang paham terhadap resiko virus. Install program antivirus dan update-lah secara reguler. Selalu menggunakan software
patch untuk menutupi lubang security. Selanjutnya menggunakan firewall. Dan yang terakhir, selalu backup secara reguler data. Yang terakhir ada definisi firewall, merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall. Ini bertujuan adanya firewall adalah untuk menjaga free event agar akses atau kedalaman maupun keluar dari orang yang tidak berwenang dan tidak dapat dilakukan. Sekian presentasi pemaparan materi kuliah dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.